Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok struktur data akan mempresentasikan proyek kami kali ini dengan kasus sistem kasier sederhana. Proyek kami kali ini menggunakan algoritma pengurutan yaitu bubble sort yang digabungkan dengan algoritma linear search untuk kami terapkan pada sistem kasier sederhana. Pertama-tama, sebelum kami memasuki proyek kami kali ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Putri Safira dengan NIM ujung 70 dan kawan saya. Nama saya Marvina Julia Dharma dengan NIM ujung 51. Baiklah, selanjutnya mari kita saksikan penjelasan kami tentang proyek kami kali ini. Silakan menonton. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan alasan kami memilih studi kasus tersebut. Nah, bayangin aja ya, kita bekerja di sebuah toko minimarket kecil. Namun di toko minimarket tersebut tidak ada sistem yang canggih untuk menginput daftar barang sendiri. Nah, kami di sini ingin menggunakan algoritma pengurutan yaitu bubble sort yang digabungkan dengan algoritma pencarian yaitu linear search untuk membantu toko sederhana tersebut untuk menggunakan sistem kasir sederhana yang memungkinkan toko tersebut berjalan lebih mudah dan lebih efektif. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan dari penggunaan algoritma tersebut. Tujuan dari algoritma tersebut, yang pertama, kita mau membantu supaya agar pencarian barang bisa dilakukan secara lebih mudah dan lebih efisien. Dan yang kedua, agar proses transaksi bisa terjalan lebih efektif dan tidak terhambat. Yang ketiga, agar supaya tidak terjadinya penginputan barang yang salah. Dan yang keempat, yang terakhir yaitu untuk memberikan solusi sederhana kepada toko-toko minimarket yang mungkin tidak menggunakan sistem yang canggih agar bisa menggunakan sistem tersebut. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan batasan masalah yang kami terapkan pada proyek kali ini. Yang pertama, kami hanya akan memakai algoritma bubble sort sebagai sistem pengurutannya dan algoritma pencarian yaitu linear search sebagai sistem pencariannya. Yang kedua, data yang kami gunakan terbatas 100 data. Yang ketiga, kami hanya akan memakai algoritma bubble sort dan algoritma linear search sebagai algoritma pada sistem proyek kami kali ini. Dan yang keempat, yang terakhir, proyek kami kali ini hanya bersifat simulasi dan tidak berjalan lebih lanjut sebagai sistem kasir berskala besar. Baiklah, selanjutnya tahap selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Oke, saya akan menjelaskan tentang algoritma bubble sort. Algoritma bubble sort adalah algoritma pengurutan dengan cara membandingkan elemen secara berurutan dan menemukan elemen yang tidak sesuai. Contohnya adalah saya mempunyai elemen 50, 20, 40, dan 10. Karena 50 lebih besar daripada 20, maka switch menjadi 20, 50, 40, dan 10. Begitulah seterusnya sampai elemen yang paling besar berada di paling atas. Jadi 10, 20, 40, dan 50. Kelebihan dari bubble sort sendiri adalah mudah diimplementasikan, namun kekurangannya adalah tidak cocok untuk data yang sangat besar seperti 50.000 atau 1.000 karena memiliki kekurangan ordo n kuadrat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang linear search. Linear search adalah metode pencarian sederhana dengan cara memeriksa setiap elemen satu persatu dari awal elemen sampai daftar elemen yang habis. Jika barang ditemukan akan ditampilkan dan jika tidak, barang tidak akan ditampilkan. Contohnya adalah saya punya 4 barang secara terurut yaitu air mineral, kopi bubuk, teh kotak, dan kecap. Jika kita ingin mencari teh kotak, maka linear search akan mencari satu persatu mulai dari air mineral, kopi bubuk, terus teh kotak. Jika teh kotak ditemukan, maka hasilnya akan ditampilkan. Pilihan dari linear search sendiri adalah mudah diterapkan
Namun kekurangannya adalah sama seperti bubble chart, yaitu kurang cocok untuk data yang sangat besar. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan tentang flowchart. Seperti yang kalian lihat di sebelah sini, ini adalah flowchart yang menunjukkan proses algoritma pencarian barang menggunakan bubble chart dan linear search. Yang pertama adalah mulai, di mana proses ini akan dimana kita menginput daftar barang yang tersedia di datasheet. Kemudian masukkan daftar barang. Langkah pertama adalah masukkan daftar barang yang akan dicari dalam sistem kasir. Kemudian barang tersebut akan diurutkan dengan bubble search. Oke, setelah itu barang yang sudah diurutkan oleh bubble search, maka selanjutnya akan ada input untuk mencari nama barang. Oke, selanjutnya mencari barang dengan linear search. Barang akan dicari dari awal hingga akhir. Nah, di sini akan terbagi menjadi dua cabang, yaitu pertama, jika barang ditemukan, maka akan menampilkan hasil barangnya. Jika tidak, maka akan muncul notifikasi barang tidak ditemukan. Kemudian selesai. Oke, selanjutnya kami akan menunjukkan sintaks dari project kami. Ini adalah sintaks untuk bubble chart-nya, kemudian digantikan dengan sintaks linear search-nya. Nah, karena kami menggunakan Visual Studio Code, maka cara kami masukkan barangnya adalah memasukkan barangnya dengan codingan. Pertama kami membuat satu file CSV-nya seperti ini. Lalu kami masukkan file CSV itu dengan algoritma seperti ini. Maka sintaks keseluruhannya adalah seperti ini. Hasilnya adalah seperti ini. Oke, terakhir kami punya data barang yang kami dapatkan dari online, terutama dari minimarket, dari web minimarket dan dari Indomaret. Data barang dari sini sendiri sudah memuat kode barang, nomor seri, jenis barang, dan harga barang. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari presentasi kami kali ini. Kami mendapatkan kesimpulan bahwa setelah kami melakukan proyek kami kali ini, kami dapat menemukan bahwa sistem kasir sederhana ini dapat membantu toko-toko kecil yang mungkin belum menggunakan teknologi yang canggih. Itu saja yang dapat kami simpulkan. Kami akhiri.